Nah, jadi teman-teman semua, gue bersyukur banget punya teman-teman kayak kalian ya. Jadi gue itu selama lagi kuliah, gue itu bener-bener ya jujur ya, gue mau say sorry dulu teman-teman ya guys ya. Gue mau say sorry dulu ke teman-teman semua selama gue lagi kuliah. Gue say sorry banget. Gue mau minta maaf juga kalau gue ngelakuin banyak kesalahan, banyak bener fatal banget ya, boleh dibilang gue termasuk anak yang egois dan juga masih kayak anak kecil. Gue ngerasa itu. Dan teman-teman semua, gue ngerasa selama gue kuliah itu, gue ngerasa tuh jadi beban buat kalian. Gue ngerasa banget itu dari awal-awal semester. Gue ngerasa gue kurang ada impactnya buat teman-teman semua. Kenapa blurry mulu ya? Gue ngerasa gue kurang ada impactnya, kurang ada uh, benefit lah gitu buat kalian ya. Kayak ngerasa dikit-dikit tuh butuh orang lain mulu gitu kan. Sometimes gue butuh si kawan gue juga yang cowok yang lebih tua dari gue tuh ada. Uh, Sama kawan gue juga yang cowok-cowok yang lainnya juga ya kan. Gue ngerasa gue jadi cowok itu, pertama gue bangsat, ya gue akuin gue bangsat. Kedua gue egois. Ketiga gue cupu banget gitu loh ya. Cupu culun iya, gue ngerasa itu ya. Dan teman-teman semua mau nilai gue gimana kek, mungkin ada kesalahan lain yang gue nggak ketemu gitu kan. Kayak apa blind spotnya gue ya. Gue mau say sorry juga ya. Gue sorry banget gitu loh. Tapi kalau kalian mau ngomong directly ke gue langsung itu nggak apa-apa. Dan gue nggak pernah menutup diri ya. Gue selalu terima saran dari semua teman-teman gue ya. Tapi balik lagi, gue mau berubah apa enggak ya kan. Cuman gue selalu terima kok teman-teman kalau lagi ngomong gue salah apa, gue kurangnya di mana, gue terima ya kan. Ya saran ya buat saran aja ke depan tuh bakal mungkin at least jadi lebih baik aja gitu ya guys ya. Nah, ya gue akuin gue tuh uh, apalagi gue anak cowok ya, anak cowok pertama lagi gitu loh ya kan. Gue ngerasa kayak nggak ada dewasa dewasanya gitu guanya waktu-waktu gue lagi kuliah, sama selama semester pertama sampai dengan semester berapa itu ya yang terakhir, semester 6 ya guys ya, yang kita kuliah bareng-bareng. Gue ngerasa tuh ya jujur waktu gue masuk asuransi juga bangsat juga gue ini guys. uh, Egois banget. Gue ngerasa tuh gue egois banget selama gue di asuransi ya. Ya adalah satu kata-kata yang mungkin buat orang lain tuh sebel banget, fatal banget ya. Gue juga udah mulai ngejauhin kawan-kawan kelas ya. Gue ngerasa itu juga, sorry banget ya guys ya kalau selama itu gue itu ya tolol gitu loh ya kan. Yang lain butuh lu masa hilang gitu kan ya. Gue ngerasa juga gue kayak anjing juga gitu loh, kayak ya gue bangsat lah gitu loh ya kan, egois gitu. Gue ngerasa itu. Dan tapi teman-teman semua ya gue yakin itu waktu ya susah buat diulang lagi buat penembusannya gitu ya. Apalagi ya di akhir-akhir kita mulai pecah gitu kan. Gue juga agak sedih sih tuh mulai pecahnya di babak akhirnya. Tapi di sini tuh gue mau jelasin bahwa teman-teman semua, kalau ya emang jadi korban dari guanya juga gitu kan, gue mau say sorry banget ke semuanya ya. Gue jadi beban buat kalian tuh selama gue kuliah tuh. Gue bener-bener mau say sorry banget. Agak sulit buat nyampein ini ke kalian semuanya, bukan sulit dari mau directly ngomong ya, tapi lebih tepatnya waktu tuh bener-bener mepet banget gitu loh ya. Gue nggak yakin bisa ngomongin ini langsung ke directly ke kalian juga gitu loh. Apalagi sekarang semuanya punya kehidupan masing-masing kan, udah punya pacar, udah punya kerjaan ya kan. Ya gue seneng kok kalian udah dapat kehidupannya masing-masing, termasuk gue juga ya. Gue juga ada kehidupan gue sendiri ya. Yang gue harapin ke depannya ya teman-teman semua gitu kan, kita ya gue jelasin dulu ya, kita ngelewatin banyak masalah tuh bareng-bareng gitu loh ya kan. Apalagi waktu akhir-akhir waktu udah mulai sidang, udah mulai skripsian,
kita ada event tapi ada yang nggak ikutan bareng dikarenakan ya mungkin ada bebannya juga ya kan masing-masing. Ya gue harap yang lain ngerti aja gitu kan, sama yang nggak ikut event juga harap ngerti juga sama orang-orang yang ya udah effort juga mau event juga gitu kan. Tapi bukan artinya yang event juga egois juga gitu kan. Apa sih namanya, kayak ya maksa mereka buat ikut event. Kalau mereka nggak mampu ya udah kita aja yang jalanin gitu kan. Cuman maksudnya at least ya kita bisa saling memahami aja gitu ya kan, punya bebannya masing-masing. Kalau mereka nggak mampu buat ikutin ya udah mau gimana gitu kan, gak apa-apa guys gitu loh ya kan. Ya sebenarnya kalau mau persahabatan kita itu kuat banget, mau persahabatan kita itu bisa berjalan lama guys, bagi gue itu kita punya kemampuan buat saling memaafkan aja. Dan itu bagi gue sesuatu yang benar-benar bisa nunjukin pendewasaan kita. Bagi gue itu dari kata-kata maaf sama kita memakluminya. Cuman sometimes ya kalau dengar kata maaf sama memaklumi, apalagi kalau orang itu yang emang salahnya di dia gitu kan, salahnya dianya yang salah gitu, tapi dia nggak mau minta maaf gitu kan, itu agak-agak anjing juga gitu jujur sih ya. Tapi gini, yang gue mau jelasin bahwa kalian tuh udah dewasa guys, kita tuh bukan umur belasan lagi gitu loh. Kalian semua udah umur 22, 23, ada yang 25 gitu kan. Jangan ngerasa kalian tuh paling hebat dibandingin yang lain. Dan itu bagi gue fatal banget. Kalau kalian ngerasa lebih hebat dari yang lain, itu berarti kalian ya egois gitu loh. Ya dulu gue ngerasa kayak gitu juga. Cuman ternyata gue tuh gak lebih dari ban aja bagi gue gitu loh. Kalau gue ngerasa lebih hebat dari yang lain, ya kan. Yang penting tuh gimana guys, yang penting tuh kerjasama aja sih. Kalau kata gue, kita ya kalau dia yang salah gitu kan, apalagi ya kalau dia ada salah kita ngomongin aja gitu kan, atau enggak kita komunikasiin ke dia ya langsung. Tapi kalau dia nutup mulut ya agak susah juga sih guys, kita mau ngomongin gimana. Yang lebih tepatnya ya kesadaran masing-masing ya kan. At least ya kita tuh ya lebih tepatnya gini lah, kita bisa memaklumi aja sama maafkannya aja gitu ya. Kalau dia nggak sadar sampai ke depan-depannya ya itu salah dia sendiri. One day dia bakal terima ganjarannya sendiri ya kan. Bukan ganjar yang itu ya, maksud gue ganjarannya sendiri tuh ya, ya dia bakal kena karmanya sendiri gitu loh one day gitu, maksud gue kayak gitu. Gue kalau ngomong ganjar malah directly ke siapa gitu ya, gak usah ngomong ya guys ya, gue takut ketangkep gitu. Ya lanjut lagi. Jadi ya lebih tepatnya kayak gitu sih guys. Gue sih mikirnya selama kita nggak terlalu egois sama diri kita sendiri, semuanya itu akan baik-baik saja gitu ya. Cuman gue liatnya juga ya semuanya udah masing-masing, semuanya tuh udah ngerasa dirinya tuh udah lepas dari kehidupan kuliah, jadi semuanya masing-masing gitu kan. Gue nggak ada masalah kayak gitu teman-teman semua, cuman sometimes tuh gue ngerasa yang paling gamon gitu ya. Bukan paling gamon sih, cuman gue rasa ada beberapa yang ngerasa gamon aja. Aku kangen banget masa-masa kuliah kita dulu ya. Gue nggak tahu yang lain ngerasain apa enggak, tapi gue jujur gue ngerasain hal kayak gitu ya. Gue tuh ngerasa kayak coba gue bisa ngulang waktu terus gue memperbaiki masalah yang ada gitu kan. Cuman kalau gue ngulang waktu lagi terjadi timeline yang lain gitu kan, multiverse anjay. Coba di sini yang gue mau jelasin tuh gimana ya, ya itu jadi pembelajaran aja buat kita kalau kita ada salah segala macam ya kan ya. Tapi jujur gue itu kalau emang ada kemampuan buat ngembalin waktu, gue bakal ngelakuin semua hal yang emang gue itu buruk dalam hal itu, gue bakal memperbaikinya gitu loh ya kan. Gue pengen banget ya. Kalau ditanya keinginan gue apa ya itu sih, buat sekarang ya gue bakal memperbaiki apa yang salah dari diri gue gitu. Jadi lu kayak mungkin ada proses kayak mulai berubah segala macam ya kan. Terus kawan-kawan Belitung gue juga dan kawan-kawan yang di luar dari kuliah juga kan, kayak dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya, Papua ya, dari berbagai macam daerah yang ada orang-orang yang gue kenal itu nanya ke gue kayak, terus lu kayak berubah gitu loh, gak kayak sebelum-sebelumnya ya. I just try to be better gitu loh. Aku cuman ya berusaha menjadi lebih baik aja gitu aja sih guys. Jadi
Gue ngerasa tuh makin lama makin hari ya lebih tua ya kan, waktu tuh terus berjalan gitu. Life is short, hidup tuh pendek banget guys gitu loh. Kalau kita gak ngelakuin hal yang bermanfaat dari sekarang gitu ya, ya gimana gitu kan buat kedepannya, ya itu bakal fatal banget gitu loh. Jadi bagi gue dari sekarang gue ngelakuin hal yang bermanfaat aja, bukan buat gue tapi buat orang sekitar gue. Gue pengen hal seperti itu yang terjadi gitu ya, jangan sampai kehidupan yang sebelum-sebelumnya itu terjadi lagi gitu loh ya kan. Kayak waktu-waktu 2022 2000 berapa ya kaki gue meninggal ya, 2000 2000 berapa ya gue lupa lagi, 2022 deh kaki gue meninggal ya kan. Kaki gue meninggal itu belum ngeliat gue lulus kuliah maksudnya ya. Dan gue tuh kayak masih jadi beban aja gitu kan di keluarga kan. Gue belum bisa ngidupin orang-orang yang ada sekitar gue gitu kan. Gue ngerasa ada hal itu yang nyempil terus di otak gue hingga saat ini. Dan ya gue nggak bisa, apa ya, waktu kaki gue meninggal tuh gue ngerasa kayak nggak bisa repay hal itu gitu loh. Gue nggak bisa membayarnya gitu loh. Gue nggak bisa ngembayar dia. Gue nggak bisa ngasih dia apa-apa. Gue nggak bisa ngasih sesuatu ke dia gitu. Ya itu jadi beban banget buat gue hingga saat ini. Bener-bener kayak ya ada guilty lah, rasa-rasa bersalah. Dan ya itu ya waktu itu kan masih egois banget ya kan. Mungkin karena gue juga ngerasa, gue tuh ngerasa jadi anak yang agak-agak dimanja juga selama di Belitung ya kan. Apa-apa enak, lu tinggal minta apa aja ada gitu kan kalau di Belitung. Sekarang kalau di Jakarta kan bener-bener lu ya, lu nggak ada duit lu nggak akan makan gitu loh. Ngerti gak sih? Beda gitu loh feelnya. Jadi ya selama di Jakarta kan banyak belajar guanya. Jadi ngerasa banget kehidupan tuh berubah banget. Dan itu mendewasakan gue banget. Ya gue bersyukur juga gitu kan. Dan ya dari situ gue bagi gue ketemu kalian itu berkah banget bagi gue ya kan. Gue kalau di Jakarta nggak ada kalian tuh siapa lagi mau gue kawanin ya kan. Siapa lagi kalau bukan kalian gitu ya. Teman-teman kuliah gue, teman-teman gue yang di tempat magang GICC, terus teman-teman gue yang ada di Allianz ya, asuransi ya kan, leader-leader gue, partner-partner gue, teman-teman gereja, teman-teman vihara ya. Kalau nggak ada kalian itu bukan siapa lagi ya, bukan siapa lagi gitu, kayak siapa lagi mau temenin gue gitu kalau bukan kalian. Sama teman-teman Belitung gue juga yang ada di Jakarta, gue bersyukur banget selama ada kalian di sini. Jadi gue tuh nggak ngerasa kesepian gitu loh. Cuman sekarang jujur ya, gue ngerasa kesepian. Bukan artinya gue nggak ada kawan sih, lebih tepatnya kayak ya mungkin lagi dalam proses, bener-bener gue lagi proses buat at least jadi lebih baik. Jadi bener-bener harus prosesnya sendiri dan gue ngerasa kesepian ya buat sekarang. Cuman kayak ya adalah kadang kayak ngerasa oh ada kawan lah ya aman lah gitu, sometimes ada kayak gitu ya. Tapi jujur sih lebih banyak ngerasa kesepiannya itu kan. Nah tapi seterusnya kayak uh, yang gue mau ngomongin kan ini lebih kawan-kawan kuliah ya. Tapi jujur gue di Jakarta kalau nggak ada kalian tuh nggak tahu siapa lagi gue mau kawanin gitu loh. Jadi lu pada itu jadi keluarga kedua gue juga ya, sama di Jakarta. Kalau nggak ada kalian gue nggak tahu lagi siapa yang mau nemenin gue gitu loh. Nggak tahu lagi ya kalau nggak ada kalian. Jujur gue bersyukur banget selama ada kalian ya di sisi gue. uh, Kalau boleh jujur gue itu ngerasa selama di ada di sisi kalian tuh gue ngerasa tenang, ada teman-temannya gitu kan. Gue nggak ngerasa kesepian, gue ngerasa kalian tuh ada di sisi gue tuh bakal ngebantuin gue ngerasa kayak gitu selama ada di waktu-waktu kuliah ya. Gue ngerasa itu, jadi gue ngerasa kuliah itu bahagia banget, nggak ada yang kosong gitu waktu gue kuliah. Jadi ada isinya lah gitu ya. Zaman kuliah tuh beda banget dengan zaman-zaman SMA, SMP, SD, itu beda banget, jauh banget bedanya. Dan gue ngerasa, gue bukan nangis ya guys ya, jangan bikin gue nangis, pilek guanya. Ntar ya gue pause dulu. Oke, gue bukan nangis ya guys ya. Ya gue ngerasa kayak gitu sih guys. Gue ngerasa ada kalian di sisi gue itu sebuah berkah, dan itu nggak akan bisa digantikan apapun lagi ya. Gue ngerasa bahagia banget ada kalian di sebelah gue, itu berkah banget. Apalagi kosan ini itu bener-bener jadi tempat hidup banget kalau ada kalian ya. Kalau nggak ada kalian tuh kan gue sendirian mulu gitu kan. Kayak ya kadang
ya ngorbanin privasi juga sih kalau ada kalian ya. Tapi dari situ kan gue ngerasa kayak, oh ya ada temen nih gitu loh, ada temen nih ya kan, ada orang yang ngawanin gue gitu kan. Kalian tidur di ranjang gue, terus kalian main laptop gue, nyanyi ya kan, bareng-barengan bareng di sini tuh gue ngerasa banget kayak ya gue ditemenin gitu, gue nggak sendirian gitu loh, ada teman-teman di sini. Ya kalian tuh udah part of my life juga, kayak udah termasuk dalam cerita hidup gue yang one day kalau gue bisa buat buku buat ditulis, ya kalian salah satunya bakal ditulis dalam buku gue gitu loh. Kalau salah satu yang bakal diinget, ya termasuk kalian juga yang bakal gue inget gitu loh ya. Karena dalam hidup tuh bener-bener perjalanan tuh ya gonjang ganjing sih ya, capek iya, seneng iya, kecewa iya, bahagia iya, banyak macam gitu loh. Tapi selama gue kuliah itu ya gue lebih banyak lihat hal positifnya. Untuk sekarang gue lebih banyak lihat hal positifnya ketika lagi kuliah tuh sama kalian tuh gimana ya kan. Penyesalan selalu datang di akhir. Itu what the fuck bro ya kan. Ya tapi ya gue merasa nggak rugi lah gitu sama kuliah ya, karena gue pernah nulis satu hal di buku skripsian gue ya. Jadi moto gue itu adalah jangan pernah menyesali apa yang udah kalian lewati. Jadi apapun yang kalian lewati itu bakal jadi pembelajaran hidup buat kalian. Dan mau baik ataupun buruk hal itu, jadikanlah itu sebuah pembelajaran. Karena aku yakin di dalam sebuah hal yang buruk itu ada secercah harapan yang bisa kita ambil dari situ. Gitu loh ya. Jadi apapun masalah yang kita lewatin guys selama kita kuliah, apapun masalahnya yang kita temuin dan kita selesain bareng-bareng guys waktu kuliah itu, jadiin pembelajaran aja gitu ya. Gue gak minta kalian buat minta maaf ke gue. Gue gak minta kalian tuh buat apa sih namanya, gue lupa kata-katanya. Gak minta kalian tuh buat ngungkapin apa yang di isi hati kalian juga. Gue cuman pengen ya kalau kalian mau dengerin kata-kata gue apa enggak aja gitu loh. Kedengaran egois lagi anjing ya. Pokoknya yang lebih tepatnya tuh gini guys. Ya gue nggak ngarepin ya kalian mau ngomong apa kayak gue ya terserah kalian gitu loh. Cuman yang gue pengen tuh kedepannya, harapan gue kedepannya guys ya, kalian belajar dari semua hal yang udah kalian lewatin bareng-bareng gitu loh, yang kita lewatin bareng-bareng ya. Gue harapin kita semua lewatin belajar dari hal itu semua. Gue harapin semuanya itu ya kedepannya kita bisa ya punya hidup yang lebih baik aja. Gue ngarepin semuanya tuh bener-bener ya nggak apa sih namanya, ya nggak berakhir buruk lah. Gue pengennya hal seperti itu ya. Tapi gue nggak tahu kehidupan tuh bakal seperti apa ke depannya guys. Gue bukan dukun, gue bukan nabi boy ya. Sama juga manusia, bukan nabi boy ya kan. Ya. Gue harap ke depannya tuh kita semua tuh bisa dapat kehidupan yang lebih baik ya. Kita belajar dari semua kesalahan kita selama masih kuliah, selama kita magang, ngevent bareng, kerja bareng, bisnis bareng, skripsian bareng, semuanya ya. Dan juga kita belajar dari masalah yang kita alamin selama kita kuliah ya. Gue nggak tahu kalian mau nonton video ini sampai habis atau enggak. Gue nggak tahu teman-teman semua bakal gimana responnya ke gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak ngarepin kalian dengerin sampai habis juga. Gue nggak ngarepin kalian dengerin full juga sih jujur. Tapi yang paling gue harapin itu adalah ingat, jadikan ini pembelajaran aja guys buat kita. Dan I hope ini bukan jadi pertemuan terakhir kita guys selama kita bertemu ya selama ini ya 4 tahun ini.
gue harapin situ ya guys ya. Ya mungkin itu aja sih yang mau gue omongin guys selama gue membuat video ini ya. Kalau dibilang gamon, gue agak gamon. Banyak hal yang gue udah lewatin bareng kalian juga, dan itu yang membuat gue tuh jadi salah satu wujud dewasa gue juga ya, sama bareng kalian. But thank you guys semuanya yang udah nonton video gue. Mau siapapun itu, teman-teman Belitung gue ya. Ya, teman-teman Belitung gue ini rada-rada juga beberapa ya. Pengen gue tonjok beberapa ya. Bukan tonjok yang maksudnya gimana gitu, tapi kayak ayo boxing. Ya, kita boxing ya guys ya. Ya. Gue pengen ngajak kawan-kawan Belitung gue juga boxing gitu loh. Terus ya. Terus teman-teman yang lain yang mungkin dari JCC ya, atau teman-teman dari Alliance juga ada yang nonton. Partner-partner gue sebelumnya yang nonton. Thank you ya guys ya, yang udah nontonin sampai habis. Termasuk yang paling gue spesialkan itu teman-teman gue yang kuliah. 9 orang teman-teman gue yang sama gue kuliah, yang udah ngelewatin susah senangnya bareng-bareng 4 tahun ini. Thank you banget guys. Gue bersyukur banget dapat orang-orang seperti kalian. Ya, kalau nggak ada kalian siapa lagi, gitu kan? Emang udah kayak takdirnya kita buat sama-sama bareng, selesainya bareng-bareng juga. Ya, walaupun selesainya ya seperti ini gitu loh. Ya, jadi pembelajaran aja yang ke depannya guys ya. And I see you on the top. Okay? See you guys on the top. Thank you yang udah nonton ya. Gue mau tidur dulu, ngantuk banget. Aduh, badan gue sakit. Ya, habis tonjok. Kepala gue masih panas. Capek. Bye bye guys ya. See you in the next video ya. Jadi video gue ini bukan cuma tentang ini nanti. Banyak kelanjutannya. Jadi stay tune. Okay? Bye bye.